Ya, halo sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, ini adalah tanaman daun bawang dunia tani sudah mulai mau panen lagi. Oke, sebelum itu dunia tani akan bahas yaitu apa toh Pak pupuknya untuk daun bawang ini, bahkan sayuran seperti sawi ya. Jadi pupuknya ini teman-teman. Dunia tani selain menggunakan pupuk POC juga menggunakan pupuk dari abu bakaran kayu. Nah ini yang semalam dunia tani bikin itu dari kayu dan tulang ikan ya teman-teman. Saya bakar, bahkan untuk kerak telur pun saya masukkan di sini, kulit telur tuh. Oke, dan situ saya aplikasikan di lahan di perkarangan belakang rumah dunia tani. Nah seperti ini saya aplikasikan ya teman-teman ya. Jadi pupuknya hanya itu saja, dunia tani tidak pernah menggunakan pupuk kimia teman-teman ya. Maupun inseksida itu tidak pernah menggunakan seperti namanya pengendali hama, itu juga tidak pernah ya. Di video sebelumnya dunia tani sudah jelaskan ya, bahayanya kalau tanaman kita tidak ada sedikit pun yang dimakan oleh hama, terutama belalang maupun ulat. Itu lebih berbahaya lagi jika dikonsumsi oleh manusia ya teman-teman ya. Penjelasannya ada di video sebelumnya, nanti akan saya taruh di deskripsi teman-teman untuk videonya ya. Boleh disimak, boleh ditonton sampai selesai supaya apa, tidak gagal paham. Oke, sebelum kita lanjut untuk pembahasan, Dunia Tani berterima kasih sudah menonton video dunia Tani teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia pertanian ya. Karena dunia pertanian itu sebenarnya menjanjikan teman-teman ya. Tuh. Dan dunia tani di perkarangan kecil ini memanfaatkan perkarangannya untuk apa? Untuk menanam sayur teman-teman. Jadi kita tidak perlu beli sayur terus-menerus. Bahkan dunia tani senang menanam sayur ini. Kenapa? Karena bisa tahu ini akan makanan sehat dan tidak ya teman-teman ya. Kalau beli sayur itu kan dikatakan sehat ya, tapi belum tentu itu sehat karena biasanya budidayanya maupun penanamannya itu menggunakan kimia tuh. Makanya ibu-ibu maupun bapak-bapak kalau tips untuk beli sayur di pasar maupun di warung maupun di tukang sayur keliling, usahakan sebelum kita masak itu direndam air garam. Tujuannya apa Pak? Tujuannya adalah usaha untuk menghilangkan residu pada kimia yang disemprotkan ke sayuran itu teman-teman ya. Karena untuk sekarang ini mindset petani maupun anak muda yang sudah terjun ke dunia pertanian itu kebanyakan menggunakan obat-obatan maupun pupuk kimia ya teman-teman ya. Nah untuk dari itu dunia tani di sini memberi contoh pada teman-teman maupun sahabat-sahabat tani. Kalau bertani itu sebenarnya simpel ya, bisa dilihat ya. Dengan mulsa gulma saja ya, di video kemarin juga saya kasih tunjuk pengaplikasian gulma dari pengaplikasian mulsa dari gulma. Ini sangat luar biasa hasilnya seperti ini, dan kita tidak perlu menyiram setiap hari di musim kemarau ini teman-teman. Karena sudah ada bantuan dari mulsa gulma ini. Tuh. Oke, ini aktivitas dunia tani memanen daun bawang teman-teman. Seperti ini daun bawang, pemanenannya sudah dijelaskan dunia tani ya. Kenapa kok tidak dicabut saja Pak ya? Jadi dunia tani di sini menanam daun bawang itu menanam sekali panennya berkali-kali ya. Seperti di video sebelumnya juga sudah saya kasih tunjuk pada teman-teman gimana caranya ya. Boleh dicari di deskripsi nanti ya. Oke, dari sini paham ya jelas ya teman-teman. Semoga bisa mengambil titik poin dan sisi positif pada video kali ini teman-teman ya. Oke sahabat tani, nah, boleh komen di kolom komentar menurut kalian gimana, dan jika ada kekurangannya mohon kemasukannya ya teman-teman ya. Ini hanya pengalaman dunia tani, kalau bertani itu secara simpel tidak perlu menggunakan pupuk kimia ya.
hasilnya pun lebih bagus dari pupuk kimia teman-teman, bisa dilihat ya, sangat luar biasa. Dan ternyata ini untuk saat ini sedang mengembangkan yaitu bibit sawi. Jadi kita menanam sekali itu bisa menghasilkan bibit sendiri ya teman-teman ya. Dan sawinya alhamdulillah sudah mulai berbunga. Nanti saya kasih tunjuk pada teman-teman ya untuk tanaman sawinya. Tuh. Oke, sangat lumayan ya, kita bisa panen daun bawang langsung di perkarangan belakang rumah ya. Dan tentunya pasti akan segar ya teman-teman ya, karena langsung dipanen dan langsung dipetik sendiri ya teman-teman ya, tidak beli tuh. Nah, oke, untuk perkembangan tanaman bawang merah Dunia Tani di video kemarin ya, 2 hari yang lalu itu sudah berumur 25 HST. Untuk saat ini sudah berumur sekitar 27 HST. Nah, dan Dunia Tani hanya memakai pupuk organik cair, bisa disebut POC ya teman-teman ya. Nah, ada pertanyaan di video Dunia Tani beberapa hari yang lalu itu, untuk POC-nya dicampur atau tidak Pak? Kalau tidak dicampur bahaya apa tidak? Jadi untuk pupuk POC itu tergantung dari pembuatannya teman-teman ya. Kalau kita dari pabrikan itu otomatis ada bahan pengawetnya ya, ada sedikit tambahan kimianya teman-teman, meskipun itu dibilang POC, pupuk organik ya, pasti ada kimianya. Nah, kalau Dunia Tani di sini menggunakan dari bahan yaitu gulma, jadi aman. Meskipun tidak dicampurkan dengan air ya, langsung dituangkan ke tanaman itu aman teman-teman ya, tidak berpengaruh pada tanaman. Nah, fungsinya Dunia Tani menggunakan organik ini apa? Jadi ya untuk menghindari kelebihan pupuk itu ya teman-teman ya. Kalau kita memakai pupuk kimia tidak pas takaran, tidak pas pada sesuai pada tanaman, itu pasti akan menimbulkan efek buruk pada tanaman, bisa layu ya, bahkan bisa mati teman-teman kalau kelebihan pupuk. Jadi banyak sekali kekurangannya ya sebenarnya. Nah, cuman untuk pupuk kimia teman-teman ya, ini yang belum tahu tentang pupuk kimia. Jadi pupuk kimia ini sedikit tapi bermanfaat sekali untuk tanaman. Sedangkan organik itu harus skala banyak untuk agar terlihat pada tanaman ya, supaya terlihat pada tanaman itu harus banyak teman-teman. Jadi kelemahannya di situ. Cuman kalau kelebihan dosis, kelebihan pupuk untuk organik ini tidak menimbulkan efek pada tanaman. Sedangkan untuk pupuk kimia, kalau kebanyakan dosis akan menimbulkan efek pada tanaman itu sendiri teman-teman ya. Oke, ini ketika sudah dipupuk Dunia Tani ya, untuk tanaman di perkarangan belakang rumah Dunia Tani selalu menyiram ya, karena ini sifatnya dengan abu bakaran kayu itu kering. Dunia Tani akan siram dengan menggunakan air bercampur pupuk POC yang dibuat Dunia Tani. Untuk pembuatan dan videonya pupuk POC-nya ada di link deskripsi teman-teman ya. Oke, dari sini paham ya dan jelas. Sangat luar biasa kalau menurut Dunia Tani, bertani itu simpel dan tidak perlu yang aneh-aneh, dan modalnya pun minim sekali teman-teman, karena menggunakan serba alami, serba ada yang ada di sekitar kita. Jadi kita belajar dari alam, alam pun tidak pernah ada campur tangan seperti hutan itu ya teman-teman, tidak ada campur tangan manusia, tetap subur tanahnya ya, tetap berbuah ya teman-teman ya. Tuh. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini teman-teman ya. Saya harap nanti bisa masuk pada pemikiran teman-teman tentang poin-poin pada video kali ini ya. Jadi apa saja Pak poinnya? Jadi poinnya adalah, yang pertama, kita bertani itu tidak perlu yang aneh-aneh, tidak perlu yang harus beli ini, modal ini tidak. Mulailah dengan menanam, itu pasti sudah akan bisa bertani teman-teman ya. Jadi tanpa modal pun kita bisa bertani. Contohnya Dunia Tani di sini di perkarangan belakang rumah Dunia Tani ya, seadanya aja sudah bisa bertani teman-teman, bisa berkebun ya. Ini memanfaatkan perkarangan yang tidak produktif menjadi produktif teman-teman ya.
Tuh, ini tanaman bawang merah Dunia Tani yang ada di polybag juga dipupuk teman-teman ya. Nah, menggunakan POC. Jadi dari gulma itu ya teman-teman ya. Nah, jadi biasanya kalau gulma balakaseda itu dibikin pupuk Dunia Tani di sini untuk tumbuhan ataupun tanaman balakaseda itu dibikin mulsa. Karena sifatnya mendinginkan tanah teman-teman ya. Oke, ini daun bawangnya sudah berumur 27 hari teman-teman. Nah, disiram ya. Sangat luar biasa ini. Ini organik teman-teman. Tidak ada unsur kimia dan ditanam di polybag. Ini sebagai riset Dunia Tani apakah bisa daun bawang merah itu ditanam secara organik. Jadi jawabannya adalah bisa sekali ya teman-teman ya. Bisa dilihat, bisa tumbuh. Nah, nanti untuk bisa berumbinya atau tidak saya akan kasih tunjuk pada teman-teman di video selanjutnya. Oke. Nah, dari sini paham ya. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi bagi petani-petani maupun anak muda yang terjun ke dunia pertanian ataupun ibu-ibu rumah tangga yang sering beli sayur di pasar maupun di warung, bisa mendapat ilmu dari sini ya teman-teman ya. Tuh. Oke, kita siram semuanya. Ini aja. Untuk penyiraman ini tidak perlu setiap hari teman-teman. Tidak perlu setiap hari di musim kemarau ini. Biasanya Dunia Tani sesukanya. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu sekali. Tergantung cuaca, tergantung waktu Dunia Tani ada atau tidak. Ya, karena Dunia Tani tidak bertani saja teman-teman, ada pekerjaan utama ya. Yaitu di perkebunan kelapa sawit. Oke. Itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat dan bisa memotivasi. Saya akhiri, bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya, dan wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai ketemu di video Dunia Tani selanjutnya.